Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan memaparkan video presentasi materi 12 mengenai efisiensi pasar keuangan. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Anissa Putri Fidiah Muaromah dengan NIM 2311005, Anissa Aisyatun Nafiah dengan NIM 2311006, Dina Anggraini dengan NIM 2311009, Maulana Adi Putra Gunawan dengan NIM 2311015, Saga Baktiar Ilmansyah dengan NIM 2311027. Salah satu teori penting dalam keuangan adalah efisien keuangan. Pasar dikatakan efisien jika harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Secara umum, pasar keuangan lebih kompetitif dan efisien dibandingkan dengan pasar real. Manajemen bisa menciptakan NPV positif meski pasar efisien. 1. Membuat sekuritas kompleks. 2. Memanfaatkan subsidi atau pajak. 3. Inovasi keuangan untuk memenuhi kebutuhan investor. Pada tahun 2002, perbankan Indonesia menghadapi masalah spread negatif karena bunga yang dibayar kepada nasabah deposito sebesar 15,5%, lebih dari bunga yang diterima dari obligasi rekap sebesar 14,5%. Untuk menghadapi hal ini, bank seperti Bank XZ menjual obligasi rekap kepada manajer investasi. Manajer investasi tersebut kemudian menerbitkan reksadana yang ditawarkan kembali kepada nasabah bank dengan bunga 13,5%. Nasabah yang sebelumnya menerima deposito sebesar 15,5% lebih memilih reksadana karena bebas pajak selama 5 tahun. Sedangkan deposito dikenakan pajak 20%, sehingga efektif hanya 12,4%. Dengan demikian, reksadana menjadi lebih menarik. Hasilnya, bank bisa menghapus speed negatif dan membagi selisih bunga sebesar 1% sebagai fee untuk manajer investasi dan pendapatan tambahan bagi bank. Meski secara bisnis menguntungkan semua pihak, skema ini dikritik karena 1. Dana tidak disalurkan ke sektor real. 2. Obligasi rekap tersebar di banyak pihak, menyulitkan restrukturisasi. Tahun 1953, Mauri Kendall menemukan bahwa pergerakan harga saham bersifat acak, tidak menentukan pola tertentu. Kedua gambar menunjukkan pola yang acak meskipun salah satunya adalah data harga saham sesungguhnya. Ini menunjukkan bahwa pergerakan harga saham bersifat random. Tidak ada pola yang jelas antara return hari ini dengan return hari sebelumnya, sehingga sulit memprediksi return hari ini dengan data kemarin. Hal ini mendukung hipotesis bahwa perubahan harga saham bersifat acak dan tidak bergantung pada pergerakan harga saham di masa lalu. Kenapa terjadi pasar yang efisien? Ada dua hal yang menjadi penyebabnya. 1. Analis keuangan bekerja mencari dan menyebarkan informasi penting soal saham dan sekuritas, sehingga semua informasi relevan cepat masuk ke pasar. 2. Ada kompetisi antara para analis. Kompetisi tersebut membuat para analis berusaha sebaik-baiknya agar mereka bisa bertahan. Para analis yang tidak mampu menganalisa dengan baik dan akurat tidak akan bisa bertahan. Karena itulah harga sekuritas mencerminkan informasi yang relevan, terutama prediksi terhadap masa depan. Pasar mencoba mengantisipasi kondisi ke depan agar bisa mengambil peluang lebih cepat dari yang lainnya. Harga saham memprediksi ekonomi. Saham turun sebelum resesi, naik sebelum pemulihan, mencerminkan antisipasi pasar. Paradoks efisiensi pasar. Harga saham bisa memprediksi ekonomi sehingga muncul strategi pasif. Cukup membaca harga tanpa menganalisis mendalam. Strategi ini murah dibandingkan strategi aktif yang membutuhkan analis profesional. Namun jika semua orang hanya mengandalkan strategi pasif, pasar jadi tidak efisien karena tidak ada informasi baru yang masuk. Dalam keseimbangan, keuntungan dari strategi aktif dan pasif akan sama, sehingga strategi aktif terlalu menguntungkan. Analis akan bertambah hingga keuntungannya menurun, menjaga efisiensi pasar.
Efisiensi pasar dan beberapa kategori efisiensi pasar. Efisiensi pasar dibagi menjadi 3 bentuk berdasarkan informasi. Yang pertama, bentuk lemah berarti harga mencerminkan informasi masa lalu. Yang kedua, bentuk setengah kuat mencerminkan informasi masa lalu dan informasi yang dipublikasikan. Dan bentuk kuat mencerminkan semua informasi termasuk informasi pribadi. Bagian 4 ini kaitan antara 3 tipe efisiensi keuangan. Bentuk kuat mencakup setengah kuat dan lemah, sedangkan bentuk lemah belum tentu mencakup yang lain. Efisiensi bentuk lemah. Pasar efisien dalam bentuk lemah jika harga mencerminkan informasi masa lalu. Artinya, investor tidak bisa meraih keuntungan abnormal dengan menggunakan data masa lalu, meski data seperti pola musiman pada saham PT Jas Hujan bisa diprediksi. Pola musiman pergerakan saham. Pola musiman seperti pada PT Jas Hujan bisa dimanfaatkan untuk strategi jual beli, tapi jika banyak investor melakukannya, pola itu hilang dan harga jadi acak. Strategi taktikal seperti moving average atau support resistance jadi kurang efektif. Untuk mendapat keuntungan abnormal, perlu informasi baru yang belum tercermin di harga dan bertindak cepat, apalagi di pasar yang belum maju seperti Indonesia. Efisiensi bentuk setengah kuat. Pasar efisien dalam bentuk setengah kuat jika harga mencerminkan informasi yang dipublikasikan, seperti laporan keuangan atau pengumuman kontrak. Investor tidak bisa memperoleh keuntungan normal dari informasi ini karena harga akan cepat menyesuaikan setelah informasi diterima publik. Pola musiman pergerakan saham. Setelah informasi dipublikasikan, harga seharusnya langsung menyesuaikan seperti yang digambarkan pada gambar A dan stabil setelah itu. Namun, ada 2 penyimpangan yang mungkin terjadi. 1. Overreaction. Pasar bisa bereaksi berlebihan, menaikkan harga terlalu tinggi setelah berita baik, atau turun terlalu tajam setelah berita buruk, lalu kembali menyesuaikan. Ini digambarkan oleh garis B. Yang kedua, reaksi lambat. Penyesuaian harga bisa terjadi secara perlahan seperti yang digambarkan oleh garis C, di mana harga naik secara bertahap sampai stabil. Efisiensi bentuk kuat. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga mencerminkan informasi yang bersifat pribadi dan juga informasi lainnya atau yang dipublikasikan di masa lalu. Pasar dikatakan efisien dalam bentuk kuat jika harga-harga mencerminkan semua informasi, termasuk informasi pribadi atau inside information. Misalnya, dalam contoh PT Astra, Direksi Keuangan Astra tentu saja mengetahui kontrak tersebut sebelum diumumkan TVRI. Direktur keuangan tersebut bisa membeli saham Astra sebanyak Rp5.000 per lembar 1 hari sebelum kontrak tersebut diumumkan. Setelah kontrak diumumkan, harga meningkat menjadi Rp8.000 per lembar dan dia menjual saham Astra yang dibeli 1 hari sebelumnya. Efisiensi bentuk lemah. Pengujian efisien bentuk lemah bertujuan untuk melihat apakah informasi masa lampau bisa dipakai untuk memperoleh tingkat keuntungan abnormal. Beberapa pengujian dilakukan, menguji randomitas pergerakan harga saham atau sekuritas dan kemampuan prediktabilitas return sekuritas. Pengujian randomitas pergerakan sekuritas. Pengujian ini ingin melihat apakah harga sekuritas bergerak secara random. Pergerakan harga yang random mencerminkan pasar yang efisien. Harga berubah menyesuaikan diri terhadap informasi baru. Informasi baru datangnya bersifat random. Sebagai contoh, kebakaran pabrik atau kecelakaan lainnya relatif sulit diprediksi kedatangannya. Pengujian prediktabilitas dengan menggunakan data masa lampau. Pengujian yang lebih formal bisa dilakukan untuk melihat apakah informasi masa lampau bisa dipakai untuk memprediksi harga di masa mendatang. Berikut ini salah satu model regresi yang bisa dipakai untuk pengujian tersebut. RT sama dengan A plus B, RT min 1 plus E. PT sama dengan return sekuritas pada periode T. I sama dengan 1 atau angka lainnya. A intercept. B sama dengan koefisien regresi atau koefisien autokorelasi. E sama dengan error term. Selanjutnya, pengujian strategi teknikal. Strategi teknikal adalah strategi yang berusaha mengidentifikasi pola-pola tertentu pergerakan harga sekuritas dengan menggunakan data masa lampau. Pengujian efisiensi bentuk lemah yang bisa dilakukan adalah dengan melihat profitabilitas strategi teknikal.
Strategi teknikal tersebut berangkat dari asumsi bahwa pasar tidak efisien dalam bentuk lemah. Adalah tabel koefisien otokorelasi di BEC pada tahun 1990. Koefisien otokorelasi rendah menunjukkan BEC efisien dalam bentuk lemah, berarti signifikan pada tingkat 5%. Ada banyak strategi teknikal. Salah satu yang pernah diteliti adalah melihat profitabilitas strategi perdagangan filterless. Berikut penggambaran strategi tersebut, yang berupa harga saham dan waktu. Tabel 2, tes empiris filter trading. F menunjukkan keuntungan dari strategi filter, B keuntungan dari strategi buy hold. Tabel di atas menunjukkan bahwa strategi perdagangan dengan filter nampaknya tidak lebih baik dibandingkan strategi beli dan tahan atau buy and hold. Moving average mencerminkan tren. Dengan demikian, strategi moving average berusaha mengidentifikasi tren pergerakan sekuritas. Strategi technical moving average salah satu di antaranya mengamati perpotongan. Berikut adalah tabel rata-rata return. Pada hari Senin negatif 0,134%, Selasa 0,002%, Rabu 0,096%, Kamis 0,028%, Jumat 0,084%. Antara moving average pendek dengan moving average panjang. Menurut strategi ini, sinyal beli jual keluar jika moving average pendek memotong moving average panjang dari bawah atas. Ada dua strategi, yaitu satu, strategi moving average atau FMA, yaitu menahan posisi beli atau jual sampai hari tertentu yang telah ditetapkan, misal 10 hari. Dua, strategi variable moving average atau VMA, yaitu menahan posisi beli atau jual sampai sinyal yang dikembalikan keluar beli atau jual. Prediktabilitas return berdasarkan pola musiman dan karakteristik perusahaan. Di samping menggunakan data masa lampau, prediksi return sekuritas bisa dilakukan dengan menggunakan variabel fundamental perusahaan atau karakteristik perusahaan. Hasil semacam ini tentu saja berlawanan dengan konsep efisiensi pasar keuangan, karena variabel fundamental tersebut mudah dilihat oleh investor. Berikut adalah tabel 3 rata-rata return harian persen berdasarkan sinyal beli dan jual dengan strategi technical moving average. Catatan, strategi moving average memakai periode 1,50, 1,150, 5,150, 1,200, dan 2,200. Hasil di atas merupakan rata-rata dari kelima periode kombinasi moving average tersebut. Angka standar deviasi dalam kurung periode FMA Fixed Moving Average menggunakan holding period sebesar 10 hari, p-value dari simulasi bootstrap pada baris ketiga. Bagian 8, efek Januari, abnormal return bulanan. Bagian tersebut menunjukkan bahwa return abnormal bulan Januari ternyata jauh lebih tinggi dibandingkan pada bulan lainnya. Strategi yang bisa dilakukan juga cukup jelas. Beli saham pada bulan Desember kemudian jual pada bulan Januari. Penelitian lain melihat return harian selama bulan Januari. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa abnormal return bulan Januari praktis diperoleh pada perdagangan hari-hari awal bulan Januari. Tabel berikut ini menunjukkan hasil tersebut. Tabel 3, return hari-hari awal bulan Januari. Hasil perdagangan 1, perbedaan return abnormal 3,20, hasil perdagangan 2, 1,68, 3, 1,25, 4, 1,14, 5, 0,89, dan total dari keseluruhannya yaitu 8,16. Hasil tersebut menunjukkan bahwa return abnormal bulan Januari nampaknya muncul pada awal-awal perdagangan bulan Januari. Peneliti lain mengaitkan efek Januari dengan efek ukuran. Peneliti tersebut bukan bahwa efek Januari ternyata terjadi pada saham kecil. Keuntungan yang tinggi pada bulan Januari berasal dari saham kecil. Dengan kata lain, efek Januari bisa direduksi menjadi efek ukuran.
Pertanyaan mengapa informasi yang mudah diakses bisa menghasilkan keuntungan abnormal dijawab dengan beberapa kemungkinan. Satu yaitu temuan tersebut bisa saja kebetulan atau tidak nyata secara statistik. Dua, jika memperhitungkan biaya transaksi, keuntungan abnormal bisa hilang. Tiga, model risiko yang ada saat ini belum akurat, seperti gagal menangkap faktor risiko sebenarnya, seperti ukuran perusahaan. 4. Bisa jadi fenomena itu disebabkan oleh faktor lain yang belum diketahui. Tabel ditampilkan menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin tinggi return saham, namun belum sepenuhnya menjelaskan fenomena efek Januari. Prediktabilitas return jangka panjang berdasarkan karakteristik pasar. Karakteristik pasar seperti rasio dividen harga, rasio earning harga, dan berbagai spread suku bunga dapat memprediksi return saham dan obligasi jangka panjang. Meski ini menimbulkan keraguan terhadap efisiensi pasar, sebagian pendapatan bahwa prediktabilitas tersebut mencerminkan perubahan expected return yang bersifat time earning, bukan ketidakefisien pasar. Selanjutnya yaitu efisiensi bentuk setengah kuat metode event study. Pengujian efisiensi pasar bentuk setengah kuat dilakukan dengan metode event study, yaitu menganalisis beberapa cepat harga saham beraksi terhadap suatu peristiwa seperti pengumuman manajer, dividen, dan laporan keuangan. Langkah-langkah utama meliputi 1. Mengidentifikasi tanggal peristiwa. 2. Menghitung abnormal return selama event window, misal hari min 5 sampai H+5. Abnormal return diperoleh dari selisih antara return aktual dengan return yang diharapkan. Ada 3 metode untuk menghitung expected return. A. Menghitung return historis. B. Menghitung expected return menggunakan indeks pasar. Dan C. Model pasar menghitungkan resiko dan return pasar melalui regresi. 2. Rumus market adjusted return ARJT sama dengan RJT min RMT. RJT yaitu return saham J pada hari T, RMT return indeks pasar pada hari T. Yang ketiga yaitu resiko dan market adjusted return market model regresi dengan rumus RJT sama dengan AJ tambah BJ tambah RMT tambah EJ T. dalam kurung RJT sama dengan AJ tambah BJ RMT. ARJT sama dengan RJT min dalam kurung AJ tambah BJ RMT. Berikut ini perhitungan dari tabel 5, yaitu perhitungan abnormal return. Ketiga metode abnormal return memberi hasil serupa jika event window pendek, data dihitung perusahaan, lalu rata-rata diuji statistik, hasil dibuat grafik, dan jumlah jadi kumulatif abnormal return atau CAR yang lebih mudah dibaca. Aplikasi event studi. Kasus pengumuman akuisisi di Bursa Efek Jakarta. Sebuah studi ingin melihat pergerakan harga sekitar pengumuman akuisisi di Indonesia. Sampel yang dikumpulkan adalah 16 pengumuman akuisisi di Bursa Efek Jakarta dari tahun 1995 sampai 1997. Tanggal pengumuman akuisisi dijadikan tanggal kejadian event date, kemudian diberi simbol T sama dengan 0. Abnormal return dihitung dengan menggunakan market adjusted sebagai berikut ini. ARIT sama dengan return saham, IT return pasar. Berikut ini tabel 6 event studi kejadian pengumuman manajer di BEC.
Selanjutnya yaitu berdasarkan pola harga sebelum dan sesudah pengumuman akuisisi, tampak bahwa pasar mungkin telah mengantisipasi informasi tersebut. Jika jadi karena bocor informasi, namun karena harga masih terus naik setelah pengumuman, hal ini menunjukkan adanya gejala underreaction. Dengan demikian, pasar Indonesia belum efisien dalam bentuk setengah kuat, di mana seharusnya harga langsung mencerminkan informasi baru. Selain itu, pengujian efisiensi pasar melalui metode event study dalam banyak dilakukan terhadap berbagai jenis peristiwa, seperti pengumuman dividen, laporan keuangan, penunjukan reaksi baru, hingga pengumuman ekonomi makro. Selanjutnya yaitu event study digunakan untuk menguji berbagai kejadian seperti akuisisi dan perubahan dividen. Yang gambarnya ada di samping keterangan tersebut. Hasil menunjukkan harga saham bergerak acak setelah kejadian mendukung efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Selanjutnya, tabel persentase mutual fund yang presentasinya di bawah return pasar. Pada tahun 1970, presentase yang lebih rendah dibandingkan return pasar di angka 89%. Pada tahun 1971 di angka 33, pada tahun 1972 di angka 85, pada tahun 1973 di angka 84, pada tahun 1974 di angka 47, pada tahun 1975 di angka 71, pada tahun 1976 di angka 56, pada tahun 1977 di angka 15, pada tahun 1978 di angka 31, pada tahun 1978 di angka 20, pada tahun 1980 di angka 53, pada tahun 1981 di angka 37, pada tahun 1982 di angka 38, pada tahun 1983 di angka 60, pada tahun 1984 di angka 78, pada tahun 1985 di angka 74, pada tahun 1986 di angka 76, pada tahun 1987 di angka 76, pada tahun 1988 di angka 59, pada tahun 1989 di angka 82. Hasil nilai rata-rata adalah 52,2. Tabel tersebut menunjukkan persentase reksadana yang tingkat keuntungannya lebih rendah dibandingkan return pasar, dikalahkan atau outperformance oleh pasar jika manajer reksadana mempunyai informasi pribadi dan informasi tersebut bisa dipakai untuk memperoleh keuntungan abnormal, maka persentase akan menunjukkan angka yang kecil. Tabel tersebut menunjukkan hasil yang sebaliknya, yaitu angka yang cenderung besar rata-rata menunjukkan angka 58,2%. Hasil tersebut nampaknya mendukung efisiensi bentuk kuat untuk informasi pribadi bisa dipakai untuk memperoleh keuntungan abnormal. Tabel menunjukkan bahwa insider trading menghasilkan keuntungan signifikan dari informasi pribadi, baik langsung maupun tidak langsung. Hal ini menandakan bahwa pasar belum efisien dan bentuk kuat. Apakah pasar sudah efisien? Secara umum, pasar dianggap efisien dalam bentuk lemah dan setengah kuat, namun belum dalam bentuk kuat. Di Indonesia efisiensi bentuk lemah didukung, sementara bentuk setengah kuat belum ada kesimpulan pasti. Anomali pasar dan joint test hipotesis. Pengujian efisiensi pasar menghadapi masalah karena bergantung pada model risiko return. Jika modelnya tidak akurat, hasil pengujian bisa salah. Namun, event studi jangka pendek masih bisa diandalkan karena perubahan harga abnormal lebih mudah terdeteksi. Efisiensi keuangan versus behavioral finance. Penelitian menunjukkan bahwa perilaku investor sering tidak rasional, seperti overreactional. Studi Debord dan Taylor membuktikan bahwa saham winner cenderung turun dan saham loser naik di masa depan yang bertergantungan dengan teori efisien.
Penelitian lain justru menemukan gejala sebaliknya, yaitu gejala underrate. Sebagai contoh, Bell dan Brown 1968 menemukan bahwa penyesuaian harga secara penuh terhadap pengumuman laporan keuangan ternyata memerlukan waktu. Masih ada penelitian lain yaitu mencoba memperlihatkan ketidakefisiensi pasar. Sebagai contoh, ada kecenderungan investor memegang saham yang merugi, turun harganya terlalu lama dan menjual saham yang naik harganya terlalu cepat. Gejala tersebut berkaitan dengan utility yang tidak simetris, antara lain kerugian dan ketergantungan. Karena itu investor tidak ingin mengalami penurunan utility dengan jalan menurun realitas kerugian. Dan tentu saja contoh ketidakefisiensi pasar yang cukup terkenal pada Black Monday 1987 dan 1997. Pada hari tersebut, harga saham jatuh signifikan meskipun tidak ada perubahan fundamental perekonomian Amerika Serikat dan hari tersebut. Rangkuman. Pasar efisien adalah pasar di mana harga mencerminkan semua informasi yang relevan. Terdapat 3 bentuk efisiensi: lemah, informasi masa lalu, setengah kuat, informasi publik, dan kuat, termasuk informasi pribadi. Secara umum, bukti empiris mendukung efisiensi bentuk lemah dan setengah kuat. Meskipun ada berbagai anomali, namun fenomena yang mendukung efisiensi pasar yang jauh lebih banyak dibandingkan yang menentangnya. Demikian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.